Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 46. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tidak lama setelah Chen Pingan meninggalkan ruangan, Ruan Xiu menghentakkan kakinya dengan frustrasi dan bersiap untuk mengejar, tetapi dihentikan oleh Master Ruan, yang berteriak dengan ekspresi tegas, "Xiu, kamu hanya akan menyakitinya jika kamu ikut campur sekarang. Dia tidak akan bisa diselamatkan jika kamu terburu-buru." Ruan Xiu tidak menoleh. Sebaliknya, dia hanya menoleh, dan kuncir kudanya bergoyang-goyang di udara membentuk lengkungan yang indah. Ada tatapan tajam dan menusuk di matanya yang selaras dengan nada suaranya saat dia berkata, "Kamu menolak untuk terlibat dengan apa yang terjadi pada Liu Xianyang, bagaimana hasilnya?" Master Ruan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi menahan keinginan untuk mengungkapkan rahasia tertentu kepada putrinya saat dia menjawab dengan suara serius, "Percayalah padaku. Yang paling bisa kamu lakukan untuk membantu anak laki-laki itu sekarang adalah memberitahunya tentang sebanyak mungkin rahasia dan aturan wilayah kecil ini. Kamu harus berusaha meyakinkannya untuk bertindak sesuai batasan aturan tersebut. Hanya dengan mematuhi aturan tempat ini dia akan dapat mencapai hasil terbaik." Ruan Xiu tampaknya mengerti apa yang dikatakan kepadanya, tetapi dia juga masih agak bingung dan ragu-ragu tentang bagaimana melanjutkannya. Tuan Ruan melambaikan tangan sambil berkata, "Jangan lupa bahwa kamu adalah putri Ruan Qiong. Anak laki-laki dari Gang Fas Tanah Liat itu hanyalah kerikil kecil. Betapapun banyaknya riak yang ditimbulkannya di permukaan kolam, ia tidak akan mampu menarik perhatian kura-kura tua di dasar kolam. Itu artinya, masih ada ruang untuk menebus kesalahan. Namun, hal yang sama tidak berlaku untukmu, Ruan Xiu. Kamu harus ingat bahwa semakin mendesak suatu situasi, semakin tenang dirimu. Aku selalu menyuruhmu untuk membaca lebih banyak buku, tetapi kamu tidak pernah mendengarkan. Kamu seorang kultivator, tetapi kamu bahkan tidak memiliki ketabahan mental seperti anak laki-laki yang tidak berpendidikan." Saat kalimat terakhir itu keluar dari mulutnya, Tuan Ruan sudah menyesali kata-katanya yang kasar. Namun, jika menyangkut putrinya, dia tidak bisa tidak ingin melihat putrinya membaik, dan itu sering kali membuatnya mengkritiknya dengan pedas. Untungnya, kali ini, Ruan Xiu tidak memasukkan kata-kata kasarnya ke dalam hati, dan dia segera bergegas keluar ruangan, meninggalkan Tuan Ruan untuk melihatnya dengan emosi campur aduk. Master Ruan duduk di kursi, lalu meletakkan ujung jarinya ke pergelangan tangan Liu Xianyang untuk memeriksa denyut nadinya, tetapi ternyata denyut nadinya benar-benar kacau dan tidak beraturan. Suasana hatinya sudah buruk, dan ini hanya memperburuk suasana hatinya lebih jauh. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu pada dirinya sendiri, Qi Jingchun benar-benar harus bekerja keras. Mengingat betapa dekatnya Sun Skok Mountain dengan pelanggaran aturan, bahkan jika dia tidak dapat mengusir mereka dari kota, dia setidaknya harus memberi mereka pelajaran dan menjadikan mereka contoh. Dia tidak bisa membunuh mereka, tetapi tentu tidak ada salahnya untuk menghajar mereka. Mulai sekarang, semakin banyak orang luar akan terus berbondong-bondong ke kota, dan jika tidak ada contoh yang diberikan, keadaan akan semakin kacau. Apakah dia berpikir bahwa dia akan segera selesai bertugas, jadi dia akan membiarkan kekacauan ini untukku bereskan? Bukankah para sarjana seharusnya lebih perhatian dan bertanggung jawab daripada itu? Sementara itu, penjaga toko yang duduk di pinggir, berusaha untuk tetap diam agar tidak menarik perhatian. Namun, dalam hati, dia mengejek sikap Tuan Ruan yang kurang tenang, terutama setelah dia baru saja memarahi putrinya sendiri karena hal yang sama. Setelah menggerutu sendiri beberapa saat, Ruan Qiong menghela napas, "Qi Jingchun, kurasa tidak ada salahnya jika kau bersikap begitu pemalu dan ragu-ragu. Kau boleh mengabaikan semua yang kukatakan sebelumnya, tetapi jangan abaikan apa yang kukatakan sekarang." Penjaga toko yang telah menguping pembicaraan Ruan Qiong selama ini, dan dia langsung terkejut melihat betapa tidak tahu malunya Tuan Ruan, sambil berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari orang bijak berikutnya yang akan mengambil alih tempat ini, kulitnya pasti cukup tebal untuk menahan pedang yang beterbangan. Tiba-tiba, Ruan Qiong menoleh ke arah penjaga toko yang, lalu merenung, orang bilang, anak perempuan yang sudah menikah ibarat air yang tumpah dan tidak bisa diambil kembali. Jadi, mengapa dia belum juga menikah, tapi sudah menentangku?
Ada sesuatu yang sudah lama ingin dikatakan oleh penjaga toko Yang, dan dia merasa jika dia tidak mengatakannya, dia tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Tuan Ruan, mungkin karena saya sudah tua dan pikun, tetapi menurut saya anak itu tidak begitu menyukai siu-siu." Ruan Qiong menoleh ke arah penjaga toko Yang dengan ekspresi simpatik, lalu berkata dengan suara tegas, "Aku dapat memastikan tanpa keraguan sedikit pun bahwa kamu benar-benar sudah tua dan pikun." Penjaga toko Yang juga menatap Ruan Qiong dengan sedikit simpati di matanya, dan tak satu pun dari mereka mengatakan apapun lebih lanjut. Sementara itu, Ruan Xiu telah menyusul Chen Pingan di sumur, dan dia juga terdiam, tidak yakin harus berkata apa. Chen Pingan tersenyum padanya. Ia masih ingat saat pertama kali bertemu dengannya di Azurekau Ridge, ia mengira bahwa ia bisu, atau ia tidak tahu bagaimana berbicara dengan dialek kota. Baru sekarang ia menyadari bahwa ia tidak suka berbicara. Ruan Xiu mengikuti Chen Pingan saat ia berjalan menuju jembatan tertutup, dan setelah mengumpulkan keberanian, ia akhirnya berkata, "Chen Pingan, namaku Ruan Xiu, dan nama ayahku adalah Ruan Qiong. Sejak aku masih kecil, aku telah menempa pedang bersama ayahku, dan ia datang ke kota ini pada kesempatan ini untuk melaksanakan permintaan dari sektenya. Selain itu, lingkungan alam di sini sangat cocok untuk menempa pedang, dan dia mengatakan kepadaku bahwa itulah sebabnya kami datang ke sini, tetapi aku tahu bahwa ayah membawaku ke sini karena dia ingin mencari kesempatan yang ditakdirkan untukku. Ayahku adalah orang yang sangat keras kepala yang tidak pernah mau mengakui bahwa dia salah. Sejujurnya, dia sebenarnya sangat ingin menjadikan Liu Xianyang sebagai muridnya. Kau mungkin tidak tahu ini, tetapi jika ayahku memutuskan untuk mendirikan sekte di sini di masa depan, maka sangat penting baginya untuk memilih murid pertama yang tepat bagi sekte tersebut. Oleh karena itu, dia tidak sengaja melemparkan Liu Xianyang ke dalam kawanan serigala, jadi jangan salahkan dia." "Aku tidak menyalahkan ayahmu," jawab Chen Pingan sambil menggelengkan kepala. Dia lalu berhenti sejenak di sini, dan raut wajah getir muncul di wajahnya saat dia melanjutkan, "Aku tahu bahwa aku seharusnya tidak menyalahkan orang lain, tetapi aku tidak bisa menahan rasa marah. Aku marah pada ayahmu karena tidak menerima Liu Xianyang sebagai murid sebelumnya, dan aku marah pada kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang turun tangan ketika Liu Xianyang diserang. Aku tahu aku seharusnya tidak merasa seperti ini, tetapi aku tetap merasa sangat marah." "Itu reaksi yang bisa dimengerti," jawab Ruan Xiu sambil mengangguk. Chen Pingan tidak ingin membuang waktu lagi di sini, dan dia bertanya, "Apakah ada yang bisa saya bantu? Kau tidak akan membalas dendam terhadap orang-orang dari Gunung Sun Skok saat ini, kan?" Ruan Xiu bertanya dengan hati-hati. Chen Pingan tidak mengatakan apapun, baik yang membenarkan maupun yang membantah anggapan ini. Ruan Xiu tidak pandai berkata-kata sejak awal, dan kali ini dia mengambil jalan yang sederhana, hanya mengutarakan isi hatinya sambil mendesak, "Jangan gegabah. Sun Skok Mountain adalah sekte yang sangat terkenal di benua botol harta karun timur kita, dan keratua itu tidak berbeda statusnya dengan para leluhur Sun Skok Mountain. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan kemampuan mistisnya di tempat ini, dia masih bisa mematahkanmu seperti ranting. Selain itu, Tuan Qi pasti akan menghukumnya atas apa yang dia lakukan pada Liu Xianyang, jadi kamu tidak perlu ikut campur. Yakinlah, sesuatu pasti akan dilakukan untuk mengatasi ini. Dengan hukuman, apakah maksudmu pelakunya akan diusir dari kota?" Sela Chen Pingan. Ruan Xiu tidak memberikan tanggapan apapun terhadap ini. Chen Pingan tersenyum, dan matanya sebening dan setulus air sungai yang mengalir saat dia berkata, "Aku tahu kau menjagaku, dan untuk itu, aku berterima kasih padamu. Tentu saja, aku tidak akan begitu saja menyerang dengan gegabah untuk melawan seseorang yang jauh lebih kuat dariku." Ruan Xiu merasa sangat lega mendengar hal ini, dan dia menepuk-nepuk dadanya sendiri, lalu senyum canggung muncul di wajahnya, seolah menyadari bahwa tindakannya agak tidak dewasa dan tidak pantas bagi seseorang dengan status seperti dia. Chen Pingan pun tersenyum sambil berkata, "Aku terlalu pelit karena hanya memberimu 3 ikan terakhir kali." Ruan Xiu agak malu mendengarnya, dan dia segera mengganti topik pembicaraan, bertanya, "Bagaimana dengan tangan kirimu?" Chen Pingan mengangkat tangan kirinya yang diperban sambil menjawab, "Tidak apa-apa, aku bahkan tidak merasakan lukanya lagi." Ruan Xiu berpikir sejenak, lalu berkata, "Apapun yang kau lakukan, jangan melakukan hal yang gegabah. Saat ini, Tuan Qi sedang dalam kesulitan yang cukup besar, dan begitu ayahku mengambil alih, ada kemungkinan besar kota ini akan mengalami perubahan besar. Apakah perubahan tersebut akan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Hal itu tidak mungkin diprediksi saat ini, jadi sangat penting bagi Anda untuk tidak melakukan sesuatu yang nantinya akan Anda sesali." "Baiklah," jawab Chen Pingan sambil mengangguk.
Entah mengapa Ruan Xiu merasa agak gelisah. Kegelisahan ini datangnya dari dirinya sendiri. Mengingat kepribadiannya, dia seharusnya sudah mengejar Bai Yuan dari Sun Skok Mountain sendiri, namun sekarang, dia harus mencoba meyakinkan Chen Ping'an untuk tidak mengambil risiko yang tidak semestinya, dan itu benar-benar bertentangan dengan karakternya. Namun, masalahnya adalah seperti yang telah dikatakannya, ini bukanlah saat yang tepat untuk melakukan sesuatu yang gegabah, dan intuisinya mengatakan bahwa konsekuensi dari tindakan gegabah apapun akan sangat berat di saat yang sensitif ini. Bahkan seandainya dia melakukan sesuatu yang gegabah dan menimbulkan banyak masalah, ayahnya akan turun tangan untuk membereskan kekacauannya, dan itu berarti masalahnya sudah selesai. Akan tetapi, Chen Ping'an tidak punya orang lain yang bisa diandalkan untuk menolongnya. Setelah berpisah dengan Ruan Xiu, Chen Ping'an berlari kecil menuju jembatan tertutup sendirian, di mana ia bertemu dengan wanita muda lainnya. Di tangga batu di ujung selatan jembatan tertutup itu duduk seorang wanita muda dengan ekspresi serius di wajahnya dan sepasang pisau diletakkan di pangkuannya. Dia mengenakan jubah hijau tua, dan bibirnya mengerucut rapat. Ada sepasang kantong bersulam rumit di sampingnya, dan begitu Chen Ping'an mencapai kaki tangga batu, dia langsung melemparkan 2 kantong koin tembaga kepadanya sambil berkata dengan suara acuh tak acuh, "Kamu bisa mengambil ini kembali." Chen Ping'an berdiri di kaki tangga, menangkap 2 kantong itu dengan tangannya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ning Yao berkata dengan ekspresi serius, "Aku berjanji padamu bahwa aku akan menjaga Liu Xianyang, tetapi aku tidak melakukannya. Aku telah mengecewakanmu dan Liu Xianyang." Ning Yao tahu bahwa di kota ini, di mana semua kemampuan mistis dilarang keras, tidak ada cara bagi siapapun untuk menyelamatkannya dari luka parah yang dideritanya. Selain itu, mengingat kepribadian Chen Ping'an, bahkan jika masih ada sedikit kemungkinan bahwa Liu Xianyang dapat diselamatkan, dia tidak akan pernah meninggalkan sisi Liu Xianyang. Chen Ping'an menaiki tangga, lalu berjongkok di sampingnya dan menyerahkan 2 kantong koin tembaga kepadanya sambil berkata dengan suara pelan, "Simpan saja koin-koin ini, dan kamu juga bisa mengambil kantong yang aku sembunyikan di rumahku di Clay Vase Eli, aku tidak membutuhkannya lagi. Kalau tidak terlalu merepotkan, tolong pekerjakan beberapa orang untuk menjaga rumah Liu Xianyang dan rumahku." Ning Yao tidak menerima kantung itu, dan dia mencibir, "Apakah kamu ingin aku memasang syair dan dewa pintu di pintu rumahmu setiap festival musim semi juga?" Meskipun nada mengejek terdengar jelas dalam suara Ning Yao, Chen Ping'an menjawab dengan ekspresi serius, "Alangkah hebatnya jika kau bisa melakukan itu." Ning Yao sangat marah hingga uap hampir mengepul dari telinganya, dan dia pun meledak dalam omelan penuh amarah. "Apa yang salah denganmu? Apakah kamu dijatuhkan dengan kepalamu saat masih bayi? Apakah itu memberimu pembenaran untuk terus-menerus melakukan hal-hal bodoh? Aku akan meledakkan pembuluh darah sialan itu. Aku melarangmu melibatkan dirimu dalam hal ini lebih jauh. Apakah kau pikir anak kecil kurus kering sepertimu dapat melawan kera penggerak gunung dari Gunung Sun Skok? Rawatlah rumah Liu Xianyang yang kumuh itu sendiri, dan jika kau menginginkan dewa pintu dan syair, pergilah dan belilah sendiri. Aku tidak dapat membantumu." Chen Ping'an menatap Ning Yao dengan tajam sambil berkata, "Kita belum saling kenal lama, tetapi aku tahu satu hal yang pasti, kamu pasti tidak akan mengembalikan 2 kantong koin ini kepadaku jika kamu yakin dengan kemampuanmu untuk membalas dendam pada Liu Xianyang. Paling tidak, kamu tidak akan mengembalikannya kepadaku sekarang." Chen Ping'an meletakkan kedua kantong itu di anak tangga di antara mereka, lalu melanjutkan, "Ning Yao, saat ini, aku tidak ingin mencoba menghiburmu. Kau membuat kesepakatan yang adil denganku dan Liu Xianyang, dan kau tidak bermaksud untuk menipu kami sejak awal. Tidak seorang pun dapat mengantisipasi hal seperti ini terjadi, dan kami tentu tidak dapat mengharapkan Anda kehilangan nyawa karena hal seperti ini. Percayalah, bukan saja saya tidak ingin melihat itu, Liu Xianyang juga tidak ingin melihat itu terjadi. Jika dia dapat berbicara kepada Anda sekarang, dia akan mengatakan sesuatu seperti, ini adalah sesuatu yang harus diurus oleh pria, jadi wanita sebaiknya tidak usah ikut campur." Chen Ping'an menyeringai saat menyimpulkan, "Tentu saja, aku tidak berani mengatakan hal seperti itu kepadamu." Ning Yao meletakkan tangannya di sarung pedang panjangnya, dan matanya sedikit menyipit saat dia berkata, "Aku tidak menceritakan kisah lengkapnya tadi. Rasa bersalah hanyalah separuh alasanku melakukan ini. Separuh lainnya adalah sejak aku kabur dari rumah untuk menjelajahi dunia, tidak pernah ada rintangan yang kuhadapi yang kulewati alih-alih kuhadapi secara langsung. Itu berlaku untuk rintangan fisik dan rintangan di sini." Ning Yao mengulurkan ibu jari dan mengarahkannya ke jantungnya sendiri sambil berbicara. Setelah merenung sejenak, Chen Ping'an berkata,
sebelum kamu melakukan apa yang hendak kamu lakukan, bisakah kamu menungguku mengunjungi 3 orang terlebih dahulu? Setelah itu, kita masing-masing dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Ning Yao. Paling lama setengah hari, jawab Chen Pingan tanpa ragu. Siapa 2 orang lainnya selain Qi Jingchun? Tanya Ning Yao. Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu, jawab Chen Pingan sambil menggelengkan kepala. Alis Ning Yao sedikit berkerut saat dia berkata, saya hanya ingin memperingatkan Anda bahwa ini berada di luar yurisdiksi kantor pengawas Tungku. Ini bukan sekadar insiden kecil seperti pencurian kecil-kecilan atau perkelahian jalanan. Chen Pingan baru saja hendak berdiri ketika Ning Yao berkata dengan nada tidak senang, bawa uangmu. Chen Pingan tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Tunggu sebentar, Chen Pingan. Berbaliklah. Setelah membuat Chen Pingan berbalik, Ning Yao tiba-tiba membungkuk dan mengangkat ujung jubahnya, lalu mengeluarkan belati kuno yang diikatkan di betisnya. Dia kemudian berdiri tegak lagi sambil memberikan belati itu kepada Chen Pingan dan berkata dengan nada serius, ini adalah belati rok yang dibawa oleh setiap wanita di kampung halamanku. Memberikan belati itu kepada orang lain bertentangan dengan tradisi di kampung halamanku, tetapi mengingat situasi yang mendesak, aku akan membuat pengecualian. Namun, jangan lupa bahwa aku hanya meminjamkan ini kepadamu, jadi kamu harus mengembalikannya. Chen Pingan agak bingung, tetapi dia tetap mengulurkan tangan untuk menerima belati itu. Gunakan kedua tanganmu, bersikaplah sopan, oke, bentak Ning Yao. Chen Pingan buru-buru mengangkat tangannya yang lain juga, tetapi dia masih cukup bingung. Apakah kau benar-benar berpikir beberapa pecahan porselen dapat membunuh kera pemindah gunung itu? Gerutu Ning Yao. Kau hanya beruntung karena Kai Jinjian belum berkembang terlalu jauh dalam jalur kultivasinya. Bajingan tua dari Gunung Sun Skok itu bukan hanya seorang kultivator yang jauh lebih maju, wujud aslinya memiliki ketahanan fisik yang luar biasa sehingga bahkan senjata abadi biasa pun tidak akan mampu menggoresnya, apalagi beberapa pecahan porselen. Paling-paling, kau hanya akan mampu melukainya sekali atau 2 kali, tetapi itu tidak akan berguna. Chen Pingan telah menerima belati itu, tetapi tidak tahu di mana harus menyimpannya, dan ada ekspresi agak aneh di wajahnya. Ning Yao melotot ke arahnya sambil membentak, kita hendak membunuh seseorang, dan kau malah khawatir dengan kata-kata umpatan. Chen Pingan tidak punya jawaban untuk ini. Entah mengapa, dia duduk kembali di tangga batu, lalu mengangkat kepalanya untuk mengarahkan pandangannya ke langit di selatan. Ning Yao tetap berdiri di sampingnya, dan Chen Pingan mencoba membujuknya untuk tidak melakukan ini untuk terakhir kalinya. Jika kamu terlibat dalam hal ini, kamu benar-benar akan mati. Ning Yao menyilangkan lengannya, memegang kedua bilah pedangnya pada sarungnya, satu di masing-masing tangan, seraya berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, aku telah melihat lebih banyak orang mati daripada yang kau lihat pada orang hidup. Dia lalu melanjutkan dengan nada suara yang sengaja dibuat acuh tak acuh, kau bisa mengikatkan belati rok itu ke lenganmu dan menyembunyikannya di balik lengan bajumu. Baiklah, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. Chen Pingan menepuk lututnya sendiri dengan keras saat dia berdiri, dan tiba-tiba dia berkata, aku sangat senang bertemu denganmu. Ning Yao berbalik dan pergi lebih dulu, berjalan menuruni jembatan tertutup. Bayangan wanita muda gagah berani sedang memegang kedua pedangnya adalah hal terindah yang pernah dilihat Chen Pingan. Pada saat itu, Chen Pingan yakin bahwa bahkan jika dia bisa meninggalkan kota ini suatu hari nanti, dia tidak akan pernah melihat sesuatu yang bisa menggerakkan hatinya sebanyak ini. Setelah melihat sesuatu yang begitu indah, dia merasa seperti bisa mati tanpa penyesalan apapun. Dia menjadi sedikit takut pada kematian setelah mendengar apa yang dikatakan Taois Lu, tetapi sekarang, dia telah kembali ke pola pikirnya yang lama, dan sekali lagi, kematian tidak tampak begitu menakutkan lagi.